angkatan 12.030 dari kelas 3B Administrasi Publik Untirta. IT governance merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya teknologi informasi atau sistem informasi. IT governance adalah penerapan kebijakan teknologi informasi di dalam organisasi agar pemakaian teknologi informasi diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. PT Telkom Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang merupakan salah satu contoh organisasi publik yang bergerak pada sektor jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Efektivitas e-governance Archetype, Whale and Ross. Yang pertama adalah IT Principle. Tata kelola IT merupakan proses pengendalian manajemen suatu organisasi terhadap IT atau sistem informasi yang digunakan untuk menyelaraskan antara IT dengan tujuan organisasi. PT Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyedia layanan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT Telkom Indonesia mengacu pada COBIT atau Control Objective for Information and Relay Technology sebagai penerapan kebijakan, sehingga perusahaan sangat memperhatikan standar-standar yang ada pada COBIT. Sehingga dalam hal ini IT Principle atau prinsip memanfaatkan atau peran teknologi informasi mencerminkan sebuah esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana teknologi informasi akan digunakan. Yang kedua adalah IT infrastruktur. Pentingnya peningkatan kemampuan infrastruktur IT diakui menjadi semakin penting untuk kelangsungan hidup dan daya saing suatu organisasi. Infrastruktur IT perlu dikembangkan untuk memfasilitasi organisasi dalam berbagai data dan informasi, serta sanggup mengintegrasikan lintas fungsi yang ada, yang dihasilkan dari sistem yang sama maupun berbeda. IT infrastruktur juga dapat diartikan sebagai penentuan bagian dan layanan yang akan diberikan. Maka dari itu, PT Telkom terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan, dan solusi, di antaranya telecommunication. Perseroan memberikan layanan mobile legal key seperti voice and SMS, dan mobile broadband, fixed atau fixed voice and fixed broadband, interconnection dan international traffic, wireless, international interconnection, dan terminal business, network, infrastruktur atau satellite and tower. Yang selanjutnya adalah information. Layanan informasi menawarkan enterprise digital yang terdiri dari ICT, platform enterprise, connectivity, IT service, data center and cloud, BPO or business process, outscreen and device hardware, dan smart enabler platform, payments, digital advancing, dan big data, dan other smart enablers. Yang selanjutnya media dan education. Layanan media dan education ini menawarkan consumer digital yang terdiri dari video atau TV, mobile digital seperti game dan musik, dan properti. Yang ketiga adalah IT arsitektur. IT arsitektur yakni mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan dan diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT. IT arsitektur ini berperan penting dalam mencapai keberhasilan dari suatu strategi dalam dunia bisnis. Komponen IT arsitektur dalam PT Telkom Indonesia masuk ke dalam sudut pandang teknikal arsitektur yang fokus pada komponen IT dalam sudut pandang teknis jaringan. Sebagaimana diketahui, jaringan pada Telkom sendiri sangatlah luas penyebarannya di Indonesia. IT arsitektur pada PT Telkom menerapkan arsitektur silent server untuk mengatasi aliran jaringan di setiap provinsi dan kemudian diteruskan ke server pusat. Pada arsitektur ini, berbagai komputer dan berbagai vendor dapat saling berinteraksi. Silent artinya sistem atau pihak yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server adalah sistem atau pihak yang menyediakan data atau layanan diminta oleh klien. Arsitektur silent server inilah yang kemudian digunakan
digunakan oleh PT Telkom Indonesia, khususnya untuk produk mereka yang menyediakan layanan internet untuk pelanggan, yakni aplikasi My IndiHome. Melalui aplikasi My IndiHome, pelanggan dapat menikmati berbagai layanan, seperti mengecek ketersediaan jaringan fiber optik, registrasi layanan IndiHome, order tracking, melaporkan keluhan, mengecek tagihan, serta mendapatkan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan layanan Telkom. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke Pelasa atau menghubungi 147. Dan aplikasi ini juga bisa melakukan pembayaran tagihan IndiHome dengan lebih praktis, menggunakan metode pembayaran link aja, sehingga pembayaran tagihan menjadi lebih mudah. Juga dapat melihat dengan mudah rincian tagihan IndiHome setiap bulan pada aplikasi ini. Yang keempat adalah IT Business Application Need. Business Application Need adalah menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT. Proses bisnis PT Telkom. PT Telkom adalah salah satu BUMN yang merupakan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di Indonesia. Layanan Telkom mencakup jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Telkom juga menyediakan layanan seperti call base, server base, managed service, commerce, dan portal. Berbagai fokus bisnis Telkom adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telecommunication. Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak atau bisa disebut plain ordinary telephone service. Telepon kabel tidak bergerak, layanan komunikasi data, satelit, dan sebagainya. Yang kedua, information. Layanan ini berfokus pada proses ekonomi dalam bisnis. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah suatu proses atau transaksi dalam bisnis seperti value added service atau VAS dan managed application atau IT outsourcing atau ITO. Yang ketiga adalah media. PT Telkom menawarkan layanan free to air atau FTA dan Play TV. Yang kelima adalah education. PT Telkom menawarkan layanan RBT, SMS portal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah service. Telkom juga membedakan pelanggan menjadi 6, yaitu pelanggan personal, customer home, SME, enterprise, full-less, dan internasional. Yang kelima adalah IT investment dan prioritasasi. IT investment dan prioritasasi adalah menentukan prioritas barang yang akan dikeluarkan, memastikan efektivitas daya guna sistem informasi perusahaan dilaksanakan secara terintegrasi dan efisien, membantu pemberian arah strategi daya guna sistem informasi perusahaan untuk berdaya guna sistem informasi beserta pengembangan dalam lingkungan Telkom Group. Kebijakan yang dikeluarkan PT Telkom antara lain kebijakan manajemen risiko dan kebijakan CSR. Dari aktivitas di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki ciri proses pengambilan keputusan yang berbeda dalam manajemen teknologi informasinya. Semuanya didasarkan pada tipe kepemimpinan yang ada pada organisasi tersebut. Prinsip-prinsip e-governance yang efektif menurut Weil and Ross. Menurut Weil and Ross tahun 2004 bahwa tata kelola teknologi informasi yang efektif perlu menyelesaikan atau menjawab 3 pertanyaan seperti keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan teknologi informasi. Siapa saja yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Dalam prinsip-prinsip e-governance yang efektif pada PT Telkom Indonesia, di mana berupa keputusan-keputusan yang diambil dalam pengalokasian penggunaan IT, seperti pada IT Principle. PT Telkom Indonesia mengacu pada COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies sebagai penerapan kebijakan, sehingga perusahaan sangat memperhatikan standar-standar yang ada pada COVID, dan yang membuat keputusan dalam hal ini adalah direksi utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran besar atau keputusan RUPS, serta yang mengambil keputusan dan memonitori dalam hal ini adalah direksi, dewan komisaris, dan komite eksekutif yang memberikan kewenangan untuk memutuskan atau menyetujui perusahaan, kebijakan, dan transaksi tertentu. Pengambilan keputusan ini menggunakan model business monarki karena hanya melibatkan top manager saja. Yang kedua, pada IT infrastruktur, PT Telkom terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara solusi dan juga seluruh produk layanan dan diantaranya telecommunication, information, dan media, dan edutainment. Dan yang membuat keputusan dalam hal ini adalah Dewan Komisaris Direksi.
Hal ini dilihat dari tugasnya pada buku laporan tahunan PT Telkom yang berhubungan dengan Good Corporate Governance, di mana Dewan Direksi atau Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, pemberian nasihat kepada direksi, memberikan pendapat dan saran kepada RUPST. Dan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh atas perusahaan. Dalam pengelolaannya, direksi dapat bertindak dan memutuskan suatu kebijakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan, serta yang mengambil keputusan dan memonitori adalah direksi dan pemegang saham, sehingga model pada keputusan ini adalah model anarki sentralistik. Satu orang saja yang mengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Yang ketiga adalah IT arsitektur. PT Telkom menerapkan arsitektur silent server untuk mengatasi aliran jaringan di setiap provinsi dan kemudian diteruskan ke server pusat. Pada arsitektur ini berbagai komputer dari berbagai vendor dapat saling berinteraksi dan yang membuat keputusan dalam hal ini adalah Direktorat NITS, di mana juga sebagai pengambil keputusan, di mana sebagai direktorat yang memiliki fokus pada pengolahan infrastruktur strategi dan governance and solusi serta pengolahan pendayagunaan IT dan server management. Sejalan dengan tujuan dari Direktorat NITS itu sendiri, yaitu mengembangkan kapasitas bisnis agar lebih luas dengan bantuan IT. Model pengambilan keputusan ini adalah IT monarki, yaitu melibatkan IT spesialis saja. Yang keempat adalah IT business application need. Telkom menyediakan layanan seperti call-based and server-based management service, commerce, and portal. Dan beberapa fokus bisnis Telkom adalah sebagai berikut: telecommunication, yaitu telepon kabel tidak bergerak, telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi data, satelit, dan sebagainya. Information, yaitu value added service atau VAS, business application or IT outsourcing atau ITO. Media, yaitu layanan free to air atau FTA and pay TV. Education, yaitu layanan RBT, SMS, portal, dan lain-lain. Service Telkom, yaitu pelanggan personal, customer or home, SME, enterprise, wholesale, and international. Dalam hal ini yang membuat keputusan adalah Direktur Utama CEO, pengendalian fungsi-fungsi keuangan dan sumber daya manusia yang diselenggarakan secara tersentralisasi melalui Direktorat Keuangan dan Direktorat Sumber Daya Manusia serta fungsi-fungsi IT and Supply and International Audit koordinasi secara langsung. Penyelenggaraan fungsi corporate support berkaitan dengan fungsi corporate communication, mencakup komunikasi dengan investor atau public community, dan marketing communication serta regulatory management, serta pengendalian kebijakan pengolahan unit community development center, serta pengambilan keputusannya adalah pemegang saham, Dewan Komisaris. Kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor. Telkom memiliki kebijakan komunikasi kepada investor melalui non-deal roadshow, one-on-one meeting, earnings call, public exposure, conference, dan investor summit. Berdasarkan kebijakan pemegang saham, Dewan Komisaris telah dipilih dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, pengalaman serta kondisi dan kompleksitas bisnis Telkom, sehingga model yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah model anarki atau sentralistik, yaitu satu orang mengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Dan yang kelima pada IT investment and reorganisasi. IT investment dan prioritisasi. Dalam lingkup Telkom Group, kebijakan yang dikeluarkan PT Telkom antara lain kebijakan manajemen resiko dan kebijakan CSR atau CSR. Dalam hal ini yang membuat keputusan adalah Direktorat IT dan Supply yang bertugas untuk memastikan efektivitas pendayagunaan sistem informasi perusahaan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan efisien, bertanggung jawab atas ketersediaan rumusan perencanaan logistik perusahaan, dan untuk mendayagunakan sistem informasi beserta pengembangannya dalam lingkup Telkom Group, serta yang mengambil keputusan adalah Dewan Komisaris yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan.
yang dijalankan oleh direksi, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasi dan anggaran. Selain itu, memastikan program pelaksana tata kelola perusahaan telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga model yang digunakan dalam keputusan ini adalah model federal, di mana kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah bawahannya. Suatu IT governance yang efektif berarti penggunaan teknologi informasi pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan mensinergikan antara penggunaan teknologi informasi dengan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi yang bersangkutan. Adapun dari segi untuk menjawab 3 pertanyaan yang terdapat pada prinsip-prinsip efektivitas e-governance yang diungkapkan oleh Weil and Ross dalam PT Telkom telah memenuhi syarat, hanya saja dalam prosesnya masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam PT Telkom Indonesia, pada peranan IT dalam sebuah organisasi di mana pengambilan keputusannya menggunakan business monarki, serta dalam bagian pelayanan yang diberikan, serta dalam kebutuhan penggunaan IT dalam organisasi yang model pengambilan keputusannya menggunakan model anarki, di mana satu orang atau kalangan tertentu saja yang mengambil keputusan. Dan dalam standar-standar IT yang diwujudkan dalam keputusan-keputusan tentang pengaturan data dan aplikasi dalam penggunaan IT yang pengambilan keputusannya menggunakan model IT monarki, di mana hanya melibatkan IT spesialis saja, menunjukkan adanya kurang koordinasi dari berbagai pihak, sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang memiliki wewenang atau hak untuk terlibat dalam hal tersebut, yang rentan sekali akan adanya praktik otoriter, di mana hanya keputusan-keputusan dari pihak atas yang mampu menjalankan hal tersebut tanpa melihat pihak-pihak yang sekiranya memiliki wewenang juga dalam hal tersebut. Sedangkan dalam penentuan prioritas barang yang akan dibeli serta biaya-biaya yang akan digunakan menggunakan model federal dengan kombinasi antara pihak-pihak pusat dengan yang ada di bawahnya, sehingga terjalin suatu hubungan kerjasama yang baik. Oleh karena itu, terdapat kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada PT Telkom itu sendiri. Permasalahan dan solusi governance dalam aplikasi MyIndiHome. Aplikasi mobile MyIndiHome mendapatkan rating kurang memuaskan dari pengguna Google Play Store maupun pengguna App Store. Pada pengguna Google Play Store sebanyak 33.843 yang sudah memberikan rating kepada aplikasi MyIndiHome dan mendapatkan total rating sebesar 3,1. Sedangkan untuk pengguna App Store sebanyak 45 yang sudah memberikan rating kepada aplikasi MyIndiHome dan mendapatkan total rating yang rendah ketimbang pengguna Google Play Store, yaitu sebesar 2,0. Meski seolah belum kendali dan berperan penting pada layanan yang diberikan, tapi faktanya MyIndiHome tidak terlepas dari banyaknya error serta kekurangan. Tak sedikit pengguna mengeluhkan aplikasi MyIndiHome tidak bisa dibuka pada perangkat ponsel. Beberapa di antaranya hanya berputar terus atau layar blank putih. Singkatnya, pelanggan tidak bisa login ke dashboard karena aplikasi error. Karena tidak bisa login MyIndiHome, akhirnya banyak pengguna kebingungan mengecek informasi terkait paket langganannya. Aplikasi yang seharusnya untuk memudahkan mengatur layanan pun justru seperti tidak berguna ketika tidak error. Tak banyak cara mengatasi aplikasi MyIndiHome tidak bisa dibuka selain beralih ke platform bersama IndiHome. Sementara waktu kesalahannya, dan solusi yang akan diberikan atau yang dapat diberikan adalah melakukan bug-fixing dengan update program aplikasi secara berkala. Adanya teknisi yang siap bekerja 24 jam untuk melakukan perbaikan lebih optimal, karena menurut standar operasional PT Telkom, teknis yang bekerja hanya akan melakukan perbaikan di jam kerja, yaitu pada jam bersama IndiHome. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan fitur sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan, sehingga kebutuhan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Sebaliknya juga mungkin aplikasi suatu saat pasti akan mengalami kerusakan yang datang dari berbagai faktor. Misalnya aplikasi sudah rusak hingga perlu diperbarui sampai munculnya bug karena proses update yang kurang sempurna. Perusahaan juga harus sering melakukan bersama IndiHome dengan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan penuturan archetype yang dikemukakan oleh Weil and Ross dalam PT Telkom Indonesia telah
memenuhi persyaratan, yaitu di mana terdapat IT Principle, IT Infrastruktur, IT Arsitektur, dan sebagainya. Dalam prinsip-prinsip e-governance yang baik menurut Weil and Ross dikemukakan dengan 3 pertanyaan sehingga organisasi dapat menjawab pertanyaan tersebut dan dikatakan efektif. Dan dalam PT Telkom Indonesia telah menjawab pertanyaan tersebut, namun dalam prosesnya masih beberapa ada kekurangan. Sedangkan juga dalam produk mereka yaitu My IndiHome masih terdapat beberapa kekurangan berdasarkan review yang telah dituangkan oleh masyarakat dalam aplikasi My IndiHome.